Bab 48. Kesalahpahaman istri Leo. Tidak semudah yang dirasakan. Aku pikir setelah aku melahirkan, keadaan akan menjadi lebih baik, terutama pada kesalahpahaman yang terjadi antara aku, Leo, dan istrinya. Menurutku, setelah aku menikah, maka istrinya tidak lagi cemburu padaku. Ternyata tidak. Ia selalu berpikiran negatif padaku, menganggap kalau akulah yang membuat Leo berubah. Padahal tidak sama sekali. 1 tahun berlalu, Zafon juga sudah bisa berjalan, meski harus diawasi penuh. Selama 1 tahun, aku memang sudah agak curiga dengan perhatian yang Leo berikan pada Zafon. Aku masih bekerja sebagai tukang masak di rumah jompo. Akan tetapi, aku tidak tinggal di sana. Aku lebih memilih untuk mencari kosan di sekitar rumah jompo. Setiap hari, Leo pasti datang ke kosan untuk menemani Zafon. Apalagi saat waktuku bekerja. Kadang saat aku memasak di rumah jompo, ialah yang menjaga Zafon di kosan. Kadang aku merasa kalau dia tidak seharusnya melakukan itu karena bisa membuat bunda dan istrinya salah paham. Tapi dia kekeh dan terus mau menjaga Zafon. Aku tidak punya pilihan lain selain mengiyakan saja. Leo dan istrinya belum dikaruniai seorang anak, padahal ini sudah 1 tahun lebih pernikahan mereka. Leo bekerja sebagai seorang manajer, sedangkan istrinya adalah pegawai bank. Leo dan istrinya juga punya rumah tersendiri. Beda halnya dengan bunda yang lebih memilih tinggal di rumah jompo. "Aca, aku boleh ngomong gak sama kamu?" Abigail, istri Leo, tiba-tiba masuk ke dapur. Tumben sekali, padahal biasanya seharian dia ada di rumahnya. Bahkan bisa terhitung jari dia menengok rumah jompo dalam sebulan. Mungkin karena kesibukan kerjanya. "Abigail, boleh, ada apa? Atau kamu mau dimasakin apa?" tanyaku. Masih sibuk menggoreng sambal manis untuk para jompo. "Akhir-akhir ini Leo sering cerita gak sama kamu?" tanyanya. "Cerita. Leo memang sering cerita padaku, tapi sebatas pekerjaannya aja." "Oh iya, dia juga sering menceritakan kamu dan bunda padaku. Memangnya kenapa?" tanyaku lagi. Karena jujur, Leo hanya menceritakan itu padaku. Kadang dia sering mengeluh jika karyawannya banyak mengeluh karena diberi pekerjaan. Menceritakan kalau dia tidak disukai di kantornya karena terlalu cepat mendapatkan jabatan sebagai manajer. Tapi aku pikir dia pantas mendapatkan jabatan itu, karena cara dia memimpin itu sudah sangat bagus bagiku. Terkadang pula, dia menceritakan tentang dirinya dan Abigail yang belum memiliki anak. Sedangkan bunda sudah memaksakan untuk cepat-cepat punya anak. Memang susah, memiliki anak bukanlah suatu hal yang instan. Oke, tapi dia gak cerita tentang penceraian kan? Karena kan dia selalu pulang lebih dulu ke kosanmu daripada ke rumah, ucap Abigail. Sudah menatapku tidak suka. Bahkan aku juga merasa tersentil dengan pertanyaannya. Terlalu mencurigaiku. "Iya, kan dia selalu mendahulukan kamu dengan Zafon daripada aku sebagai istrinya. Kadang aku berpikir kalau istrinya itu adalah kamu, bukan aku. Atau memang kalian punya hubungan khusus?" "Ini tidak mungkin. Tidak bisa aku terima. Aku dan Leo tidak punya hubungan khusus apapun. Aku menjaga hubungan baikku dengannya karena dia adalah anak bunda yang sudah menolongku. Aku juga tidak nyaman dengan identitas Leo yang sering mengunjungi kosanku. Aku tidak terima dituduh seperti ini." "Tolong jaga ucapanmu, Abigail. Aku dan Leo tidak punya hubungan apapun. Kamu tenangkan pikiranmu. Nanti aku akan bicara dengan Leo agar tidak lagi ke kosanku. Aku bisa pastikan itu." "Alah, mana mungkin aku bisa mempercayai ucapanmu, Aca. Secara kamu juga mantan pelakor," tuduh Abigail lagi. Dia bahkan sampai menunjukku. Wajahnya terlihat murka. Untung aja hanya aku dan dia yang berada di dapur ini. Kalau tidak, mungkin bisa mempengaruhi persepsi yang lainnya padaku. "Maksud kamu?" "Jangan sampai dia tahu tentang masa laluku sebagai perempuan yang seperti itu. Aku sudah lama tidak mendengarnya lagi. Hampir 2 tahun. Jangan sampai dia menyebutnya lagi. Menyebut sebagai label yang sangat tidak aku inginkan." "Hah?
Kamu pikir aku tidak tahu latar belakangmu dulu sebagai apa? Jangan sampai aku menyebutnya di sini. Murka Abigail. Setelah mengatakan itu, Abigail pergi. Sebelumnya, dia melempar piring plastik, menimbulkan bunyi yang agak ribut. Salah, aku salah menilai Abigail. Aku pikir dia gadis yang anggun, baik, tutur kata yang sopan, santunnya yang baik. Sekarang, dia kebalikan dari itu. Dia kasar, ucapannya tidak bisa dijaga. Tapi aku pikir memang ada kalanya orang merasa lelah dengan semuanya. Sama seperti aku yang dulu. Apakah ini saatnya aku berhenti bekerja di tempat ini? Ada banyak kenangan yang terukir di tempat ini. Tapi lebih banyak lagi tuduhan yang aku dapatkan. Selama ini aku sengaja diam agar tidak menyebabkan masalah yang lebih serius lagi. Kadang aku menangis sendirian agar tidak ada yang tahu, apalagi Bunda. Aku tidak mau merepotkannya lagi. Siapalah aku dalam hidupnya. Iya, berhenti aja. Cari kehidupan yang baru, lupakan semua masalah. Aku menghampiri Bunda yang sedang istirahat di kamarnya. Ia langsung menyadari kehadiranku dan bangun. Ada apa, Nak? Zafon baik-baik aja kan? Tanya Bunda langsung. Aku terharu dengan respon cepat yang ia berikan untukku. Ia melihat jam, kemudian bertanya lagi. Sebuah pertanyaan yang langsung membuatku tersadar kalau memang Leo terlalu sering mengunjungi kosanku daripada rumahnya sendiri. Terlalu mudah memberikan kesalahpahaman, menganggap kalau aku dan Leo ada hubungan yang khusus. Padahal sama sekali tidak. Bukannya Zafon sedang bersama Leo di jam segini? Apalagi ini hari libur. Seharian dia menjaga Zafon, ucap Bunda lagi. Aku menggeleng. Bukan itu maksud dan tujuanku ke sini. Aku duduk di samping Bunda, tersenyum padanya. Bunda, apa sepertinya Aca berhenti kerja aja di sini ya? Tanyaku. Bunda langsung kebingungan. Pantas aja, mungkin kalau aku dihadapkan dengan hal yang sama, akan membuatku kebingungan dan kaget juga. Lah, kenapa? Tanya Bunda. Aku menggeleng, tidak mau mengatakan yang sebenarnya, meski hal ini ada hubungannya dengannya. Tapi setidaknya aku tidak membuatnya merasa terbebani. Aca kira sudah cukup Aca merepotkan Bunda, Leo, dan Abigail. Mungkin ini saatnya Aca dan Zafon mencari lingkungan yang baru, yang baik untuk perkembangan Zafon ke depannya. Mungkin Aca akan mencari pekerjaan yang baru, yang tidak membuat Aca meninggalkannya sendiri atau menitipkan pada orang lain. Apalagi sampai harus merepotkan Leo, ucapku. Memangnya kenapa, Nak? Bunda pikir Leo tidak keberatan menjaga Zafon. Lagi pula dia juga bisa berlatih sebagai ayah nanti kalau sudah punya anak. Atau nanti Bundalah yang akan bersama Zafon kalau kamu sedang masak. Sudah, jangan kemana-mana lagi. Di sini aja dengan Bunda, ucap Bunda melarangku untuk pergi. Aku memeluk Bunda. Ia sudah banyak merasa khawatir karena aku. Mungkin aku sudah banyak memberikan beban untuknya. Bunda, biarkan Aca mandiri dan memilih hidup Aca sendiri. Aca tidak mau merepotkan banyak orang lagi. Tolong mengerti posisi Aca saat ini, bisikku pada Bunda. Bunda hanya takut kamu sendirian dan tidak punya orang yang bisa membangkitkan semangatmu lagi. Dunia ini begitu kejam, Aca. Jangan terlalu berani, jawab Bunda. Aca harus mencobanya, Bunda. Setelah selesai masak dan bicara dengan Bunda, aku memutuskan untuk pulang. Sesampai di depan kos, tak lupa aku membersihkan tanganku dulu sebelum memegang Zafon. Baru saja membuka pintu, Zafon sudah berlari menghampiriku, memeluk kakiku. Hati-hati, Leo mengejar Zafon yang menghampiriku. Aku menggendong Zafon dan menciumnya. Anak ini terlalu aktif, lalai sedikit aja bisa bahaya. Kamu baru pulang? Tanya Leo. Aku mengangguk dan tersenyum padanya. Sebelumnya, aku membawa makanan dari rumah jompo untuk Leo makan. Biasanya seperti itu, seharian menjaga Zafon membuat Leo tidak memperhatikan pola makannya. Mungkin itu juga yang membuat Abigail mengkhawatirkan Leo. Aku memberikan makanan itu pada Leo. Seperti biasa, dia akan langsung mengambil piring dan memakannya. Sesederhana itu, tapi bisa mengartikan hal yang berbeda pada orang lain. Zafon cerewet gak tadi? Tanyaku pada Leo. Aku memberikan makanan balita pada Zafon.
Leo menggeleng, kemudian ia tertawa tidak jelas hingga membuatnya batuk karena tersedak. Hati-hati, lagi pula kenapa tertawa sampai segitunya? Leo minum air yang di dekatnya dan kembali tertawa. Aku menatapnya tidak suka, sontak saja ia langsung melanjutkan makanannya. Leo, aku mau ngomong penting sama kamu, tapi setelah kamu selesai makan aja, ucapku. Sekarang aja tidak masalah. Aku berhenti bekerja di rumah jompo. Aku dan Zafon sepertinya mau pindah aja, ucapku. Aku mengatakan itu sambil melihat Zafon yang bermain dengan mainannya. Aku melihat reaksi Leo setelah aku mengatakan itu. Ia terlihat kaget, terkejut, dan entah kenapa dia jadi terdiam membatu seperti itu. Dia menatapku. Kenapa? Ada hal apa yang membuatmu tidak nyaman? Tanyanya. Ia berhenti makan. Padahal masih banyak yang tersisa. Setelah ia membersihkan tangannya, ia duduk di sampingku. Kenapa dia menjadi begitu serius? Padahal aku hanya sekedar memberitahunya. Tidak ada sih. Cuman sepertinya aku lebih baik pindah daripada merepotkan banyak orang di sini. Bukankah begitu? Apalagi kamu lelah menjaga Zafon setiap kali pulang kerja, ucapku. Apa ini ada kaitannya dengan Abigail? Tanya Leo langsung pada pokok permasalahannya. Ia punya intuisi yang bagus, menebak terlalu tepat. Aku sengaja tidak mau menyambung masalah Abigail. Lebih baik mengalihkan pembicaraan saja daripada menyebabkan kesalahpahaman terhadap mereka berdua. Zafon harus tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik. Jangan mencoba untuk mengalihkan pembicaraan, Aca. Aku tanya sekali lagi, apa yang sudah Abigail katakan padamu sampai harus pindah seperti ini? Aku pikir lingkungan ini sudah sangat baik untuk Zafon, ucap Leo. Ia menjadi sedikit emosi. Ini tidak ada hubungannya dengan Abigail, kamu, ataupun Bunda. Alah, ini pasti karenanya. Leo berdiri. Emosi yang ia rasakan sekarang tidak baik baginya dan bahkan untuk siapapun itu. Ia keluar dari kosan, tapi sebelumnya ia tidak pernah melupakan Zafon. Ia menciumnya dulu sebelum keluar dari kosan. Zafon pun demikian. Ia berjalan mendekati pintu, menyingkap kelambu mungkin untuk melihat Leo yang pergi dengan emosi. Zafon, sini nak. Zafon tidak bisa tidur. Ia selalu aja menangis membolak-balikan badannya. Aku cek suhu badannya, ternyata ia demam. Panas sekali suhu badanmu, nak. Aku menggendong Zafon, ikut membawanya ke dapur untuk mengambil kompresan. Beberapa hari yang lalu, Leo menyetok kompresan dahi untuk Zafon. Entah dari mana dia bisa mengira kalau Zafon akan demam seperti ini. Setelah memakaikannya, terdengar suara ketukan pintu terdengar tidak sabar. Siapa yang datang malam-malam? Aku membuka pintu kosan. Baru saja membukanya, aku sudah mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Plak! Abigail datang dan langsung menamparku. Entah dengan alasan apa, tapi apapun itu tidak pantas untuk dibenarkan. Abi, bentak Leo. Ia memberikan jarak antara Abigail dan aku. Zafon semakin keras menangis, membuat penghuni kosan di sampingku keluar dan melihat yang terjadi. Dasar perempuan murahan, ucap Abigail dengan teganya di hadapan banyak orang. Aku menutup telinga Zafon agar dia tidak mendengar yang diucapkan Abigail. Aku tahu setelah ini dia akan berbicara kasar lagi. Zafon menangis tidak bisa diajak kerjasama. Dia terus aja menangis. Tolong jangan sekasar ini di depan anakku, gumamku. Aku memeluk Zafon erat. Zafon demam, gumam Leo melihat dahi Zafon yang bertempel kompresan. Leo hendak mengambil Zafon yang terus menangis. Aku langsung menghempas tangan Leo. Jangan,